Industri dan bisnis senjata api. Sejak dahulu kala, manusia selalu mencoba untuk menemukan persenjataan yang efektif agar dapat mengakhiri perang dengan cepat dan tepat. Mulai dari panah, bambu runcing, hingga kini akhirnya manusia menemukan cara yang lebih efektif, yaitu dengan mengandalkan timah panas. Timah alias peluru ini ditembakkan melalui senjata api, entah itu pistol ataupun senapan. Senjata api sendiri tentunya sangat ampuh untuk melawan banyak musuh dan juga melawan perorangan. Sudah ada sejak zaman dulu dan selalu diperlukan, membuat industri dan bisnis senjata api masih hidup sampai saat ini. Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute, ekspor senjata global kurang lebih stagnan dan hampir tidak berubah jika dibandingkan dengan periode 2010 hingga 2019. Di balik data tersebut, kini Ukraina lah yang menjadi negara dengan penerima senjata berat terbesar di dunia pada periode 2020 hingga 2024. Penyerangan dari Rusia meningkatkan impor senjatanya hampir 100 kali lipat. Tak tanggung-tanggung, hampir 9% dari total ekspor senjata global berakhir di Ukraina. Salah satu pabrik senjata yang sudah ada sejak bertahun-tahun silam adalah Beretta. Perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur senjata api swasta dari Italia yang beroperasi di beberapa negara. Tak main-main, senjata api yang diproduksi digunakan di seluruh dunia untuk berbagai kepentingan, termasuk kepentingan sipil, penegakan hukum hingga keperluan militer. Beretta juga populer akan pemasar pakaian menembak beserta aksesorisnya. Mulai beroperasi sekitar tahun 1500, bengkel tempat Beretta dimiliki oleh keluarga yang sama kurang lebih selama hampir 500 tahun. Beretta akhirnya memodifikasi senjata tersebut menjadi senapan Beretta BM-59 yang mirip dengan senapan tempur M14. Bentuk modifikasi ini bahkan disebut-sebut lebih unggul dari model tiruannya. Menurut para ahli senjata, BM-59 lebih akurat pada kondisi-kondisi tertentu. Setelah perang berakhir, Beretta terus mengembangkan senjata api buatan pabriknya untuk tentara, polisi, Italia, serta untuk pasar sipil. Barulah pada tahun 1970-an, Beretta mulai membuka pabrik di Sao Paulo, Brazil. Di sana, perusahaan senjata ternama ini memproduksi Beretta 92S untuk tentara Brazil. Produksi ini terus berlanjut hingga tahun 1980. Saat ini perusahaan Beretta dijalankan oleh sang presiden dan CEO, Franco Gusali Beretta. Berbisnis senjata api di wilayah paling termiliterisasi di dunia nyatanya tidaklah selalu baik. Inilah yang terjadi di Kashmir, India. Hingga akhir 80-an, senjata api menjadi sumber kebanggaan untuk banyak orang di sana. Namun sayangnya, kini senjata tersebut hanya menjadi kebanggaan segelintir orang. Bahkan tak banyak yang masih mengenal baik kerajinan serta sejarah dari senjata api produksi rumahan yang ada. Begitu menyedihkan, lebih dari 20 pabrik yang awalnya berkembang pesat di Kashmir sudah hampir habis tak bersisa. Hanya menyisakan satu pabrik rumahan yang bertahan dengan terseok-seok. Jumlah pekerjaannya pun terus berkurang. Dari sekitar 50 bahkan hingga ratusan orang, hanya menyisakan 6 pekerja. Saat ini sangat sulit untuk kami membayar para pekerja. Kami hanya bisa melakukan perbaikan jika seseorang datang untuk memintanya. Pabrik yang tersisa itu tidak menyimpan selongsong peluru senapan. Mereka tidak membuat amunisi, hanya senapannya saja. Di India sendiri saat ini berlaku hukum di mana perusahaan diharuskan untuk mengirimkan senjata yang belum selesai ke laboratorium pemerintah untuk mengikuti uji keamanan. Sebenarnya hal ini merupakan praktek standar untuk hampir semua pembuat senjata di dunia, entah itu besar maupun kecil. Namun sayangnya untuk mengikuti uji coba ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terlebih lagi dengan kondisi pabrik rumahan yang terbilang sulit. Tidak sampai di situ, gagang kayu yang menjadi ciri khas senjata asal Kashmir saat ini harus diproduksi sendiri. Padahal mereka dulu sampai harus mempekerjakan tukang kayu. Saat ini kami tidak mengirim senjata untuk uji ketahanan. Dulu biaya uji ketahanan 50 senjata adalah Rp50.000 atau sekitar 9 juta rupiah lebih. Sekarang biayanya menjadi Rp200.000 atau hampir 38 juta rupiah.
Membicarakan bisnis senjata api tak lengkap tanpa membahas senjata canggih yang digunakan tentara Jerman yang satu ini. G95K, angkatan bersenjata Jerman, telah melakukan uji coba senjata ini di berbagai lingkungan ekstrim. Tak hanya itu, 55 tentara bahkan menyusuri jalan setapak hutan berlumpur, menghadapi aliran sungai, tumbuhan yang lebat hingga tanaman merambat berduri. Pelatihan ini sengaja dilakukan untuk membuktikan kehebatan G95K yang disebut-sebut telah dirancang untuk bekerja optimal di berbagai situasi pertempuran. Untuk jarak tembak efektifnya sekitar 400 hingga 600 meter, tergantung pada varian alras serta kondisi lingkungannya. Material yang digunakan pada senjata ini dirancang sedemikian rupa untuk bertahan di lingkungan ekstrim. Pelapis laras dan komponen internalnya saja menggunakan material yang lebih tahan terhadap korosi. Dapat dikatakan kehebatan G95K dapat bertahan di cuaca berlembab, melawan pasir dan salju. Popor pada G95K juga lebih kokoh dan nyaman ketika digunakan dalam situasi pertempuran. Karena dilengkapi dengan sistem pendingin yang baik, senjata canggih ini dapat menembak lebih lama tanpa adanya penurunan performa.